Texas and California have suffered a very great loss, a very great defeat at the hands of the fighting men and women of the United States military. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga rezeki kalian lancar dan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Civil War. Film ini memiliki pengambilan gambar yang cukup menarik buat Mimin. Civil War sendiri mengisahkan tentang seorang jurnalis yang meliput perang saudara di Amerika, di mana beberapa wilayah telah memisahkan diri dari wilayah kesatuan Amerika. Dalam film karya Alex Garland ini tidak dijelaskan bagaimana perang saudara ini bisa terjadi. Dibintangin sama Kristen Dunst, Wagner Moura, dan Kelly Spenny, film ini pun mengambil perspektif dari seorang jurnalis. Lalu bagaimana kelanjutan kisah si jurnalis dalam menggulingkan Presiden Amerika? Mending langsung kita cekicrot aja alur ceritanya. Di masa mendatang, kekacauan telah terjadi di Amerika sehingga mengakibatkan perang saudara kembali terjadi. Perang kali ini dipicu karena adanya perbedaan pendapat antara wilayah Amerika Utara dan Selatan, di mana Texas dan California memisahkan diri dan membentuk milisi pasukan Barat. Sedangkan wilayah Florida membentuk aliansinya sendiri, yang membuat wilayah Amerika Serikat yang masih dipimpin presidennya menjadi terkepung dan dapat diserang dari mana saja. Sang Presiden Amerika Serikat yang sudah menjabat selama 3 periode disebut menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Saat ini dia sedang berpidato. Dia mengatakan kalau kelompok separatis yang memisahkan diri telah menerima serangan telak dari negara-negara loyalis. Dan dia menganggap ini sebagai kemenangan besar. Akibat pidatonya ini, kelompok separatis pun menjadi geram dan berniat menghabisi sang presiden. Seorang jurnalis senior yang bernama Lee Smith menonton pidato presiden di kamar hotelnya. Kemudian terjadi ledakan di luar hotelnya. Lee terlihat biasa saja melihat ledakan tersebut. Mungkin Lee sudah terbiasa dengan ledakan-ledakan perang yang sudah terjadi selama 4 tahun. Esok harinya, Lee dan rekannya yang bernama Joel bermaksud meliput kerusuhan yang terjadi di sebuah daerah di kota Brooklyn. Kerusuhan ini terjadi karena masyarakat tidak kunjung mendapatkan air bersih setelah mengantri berjam-jam. Lalu mata Lee tertuju kepada seorang gadis yang merupakan seorang fotografer amatir yang mengambil foto dengan jarak yang terlalu dekat. Dan tentu saja gadis ini tidak sengaja terkena pentungan petugas dan langsung diseret keluar oleh Lee. Lee lalu memberikan rompi jurnalisnya agar petugas dan warga mengetahui kalau gadis ini adalah jurnalis. Tak lama berselang terjadi sebuah ledakan yang membuat suasana hening seketika. Ledakan ini menelan banyak korban dari kelompok masyarakat maupun polisi. Terlihat Lee langsung mengambil foto dari lokasi kejadian tersebut. Di malam harinya, terlihat Lee, Joel, dan juga seorang pria yang bernama Sammy. Sammy adalah wartawan paling senior yang menolak untuk pensiun. Mereka sedang berbincang di sebuah hotel yang dikhususkan untuk berkumpulnya para jurnalis. Saat ini, Lee dan Joel berencana untuk berangkat ke Washington untuk meliput dan mewawancarai presiden secara langsung. Mendengar hal ini, Sammy pun memperingatkan mereka karena mereka akan melewati wilayah perang yang pastinya sangat berbahaya. Sammy pun tidak yakin kalau presiden akan mau diwawancarai. Walaupun Sammy menganggap ini sebuah ide gila, namun dia juga ingin ikut ke Washington. Lee pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat di kamarnya. Thank you, Lee. Kemudian dia bertemu dengan seorang gadis amatir siang tadi yang bernama Jessie. Jessie menemui Lee untuk berterima kasih karena Lee sudah menyelamatkannya. Karena kalau tidak, dia mungkin sudah koit akibat ledakan tadi. Jessie mengatakan kalau Lee merupakan panutannya untuk menjadi seorang jurnalis. Saat hendak ke Washington, Lee mendapati Jessie juga ada di dalam mobilnya. Lee langsung memanggil Joel dan menanyakan kenapa Jessie diikutkan dalam liputan ini. Karena Lee sadar liputan kali ini sangat berbahaya. Joel mengatakan kalau semalam Jessie meminta untuk ikut bersama mereka. Dan Joel juga menyukai semangat menggebu-gebu dari Jessie. Walaupun dengan sedikit terpaksa, Lee pun memperbolehkan Jessie untuk ikut dengan mereka. Mereka pun akhirnya melakukan perjalanan ke Washington yang berjarak sekitar 500 mil dari Brooklyn. Selama perjalanan, mereka melihat ratusan bangkai mobil yang sudah hancur akibat perang saudara ini. Mereka pun sampai di sebuah pos pemeriksaan yang dijaga pemerintah. Setelah menunjukkan identitas mereka sebagai seorang jurnalis, mereka pun diizinkan lewat.
Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pom bensin yang masih berfungsi. Namun di sana terlihat 3 orang pria bersenjata lengkap. Karena bensin mobil mereka yang tinggal setengah, mereka memutuskan untuk mengisi bensin di sana. Lee dan Joel melakukan tawar-menawar dengan seorang pria bersenjata ini. Pria ini pun menolak tawaran dari Lee. Namun Lee mengatakan kalau mereka akan membayar dengan mata uang Kanada. Sepertinya saat ini mata uang Kanada sangat bernilai di Amerika. Lee kemudian melihat Jesse yang berjalan ke arah belakang pom sambil diikuti salah satu pria. Lee pun mengikuti kemana mereka pergi. Lee kemudian dikejutkan dengan 2 orang pria yang digantung setelah disiksa, namun masih dalam keadaan hidup. Pria ini mengatakan kalau 2 orang ini merupakan para penjara. Lee kemudian meminta si pria bersenjata untuk berdiri di antara 2 pria yang tergantung tersebut, untuk bisa memotretnya dan meminta 2 sandera itu segera dilepaskan. Saat melanjutkan perjalanan, Lee dan Jesse pun berdebat, karena 2 sandera tersebut malah tetap dieksekusi. Lee menyalahkan Jesse, karena andai saja Jesse tidak ke belakang sana, Jesse tidak akan menyaksikan eksekusi 2 sandera tersebut secara langsung. Kemudian, Lee meminta Joel untuk menepikan mobil mereka. Dia mengajak Jesse untuk pergi ke sebuah bangkai helikopter. Dia menyuruh Jesse untuk memotret bangkai helikopter tersebut. Karena menurutnya, tema helikopter jatuh cukup bagus dalam kondisi perang. Malam hari pun tiba, mereka memutuskan untuk bermalam di mobil. Mereka menyaksikan baku tembak dari kejauhan yang menerangi langit malam. Joel pun memiliki ide agar mereka meliput kejadian di sana setelah matahari terbit. Joel lalu menghampiri Jesse yang duduk sendirian di mobil. Di sini, Joel berusaha menghibur dan memberi nasihat kepada Jesse kalau mereka akan baik-baik saja jika ikut dalam aturan perang ketika meliput berita. Pagi harinya, mereka sampai di lokasi perang dan meliput baku tembak yang terjadi antara kaum separatis dan kaum loyalis pemerintah. Dalam baku tembak ini, seorang tentara separatis pun dihujani tembakan tentara loyalis. Jesse pun sempat mengabadikan momen krusial ini. Setelah itu, mereka masuk ke gedung tempat persembunyian tentara loyalis. Mereka pun berhasil menghabisi dan menangkap beberapa tentara. Tentara yang mereka tangkap pun dibawa ke sebuah lapangan dengan mata tertutup. Ternyata para tentara ini akan segera dieksekusi. Mereka pun sampai di kamp pengungsi yang diisi oleh warga sipil yang kebanyakan anak-anak dan orang-orang tua. Terlihat Lee menghampiri Jesse yang sedang mencuci hasil jepretannya. Lee melihat salah satu hasil jepretan Jesse dan mengatakan kalau foto yang dia dapat merupakan foto yang sangat bagus. Lee dan yang lain pun bermalam di sana. Terlihat suasana malam itu sangat hangat dan juga damai. Saat melanjutkan perjalanan di hari berikutnya, mereka sampai di sebuah wilayah yang terlihat sangat aman dan damai, serta jauh dari suasana perang. Mereka pun memutuskan untuk mampir di sebuah butik. Saat menanyakan kepada si penjaga toko mengatakan kalau mereka berusaha untuk tidak memperdulikan semua kekacauan yang terjadi. Jesse kemudian meminta Lee untuk mencoba sebuah dress. Jesse pun memotret Lee yang terlihat cantik mengenakan dress tersebut. Lee lalu keluar dan menghampiri Semi. Lee mengatakan kalau suasana di sini mengingatkannya akan atmosfer sebelum terjadinya perang. Namun Semi membantahnya. Dia meminta Lee melihat ke sebuah atap gedung. Dan benar saja terlihat 2 orang bersenjata sedang menjaga wilayah ini. Ketika mereka akan melintasi sebuah desa, mereka melihat sebuah mayat tentara tergeletak di jalan. Saat akan melewati jalan tersebut, mobil mereka pun ditembaki oleh seseorang yang membuat Joel tancap gas dan menyembunyikan mobilnya. Joel, Lee, dan juga Jesse kemudian keluar dari mobil. Mereka menemukan 2 sniper yang sedang fokus ke sebuah rumah. Para sniper ini sedang mencari orang yang sedang menembaki mereka.
Tentara ini mengatakan kalau mereka ditembaki seorang sniper yang cukup handal yang bersembunyi di dalam sebuah rumah. Setelah berjuta-juta tahun mencari, mereka pun berhasil menghabisi si penembak jitu tersebut. Lee dan yang lain pun akhirnya bisa melanjutkan kembali perjalanan mereka. Namun di tengah perjalanan, datang sebuah mobil yang ugal-ugalan menghampiri mereka, yang membuat Lee dan Sammy dak-dik-dukser. Saat mobil itu berada di samping mereka, ternyata itu adalah rekan sesama jurnalis yang merupakan pendatang dari Hong Kong, yaitu Tony dan juga Bohai. Lalu tiba-tiba Tony pindah ke mobil Joel dan membuat Jesse bersemangat dan ingin mencobanya dengan pindah ke mobil Bohai. Bohai pun langsung tancap gas dan menghilang dari pandangan mereka. Lee pun langsung panik dan memaki Tony karena Jesse bisa saja sedang dalam bahaya. Setelah jauh berjalan, mereka pun melihat mobil Bohai terparkir dengan pintu terbuka dan tidak ada orang di sekitarnya. Ketika mereka mencari keberadaan Bohai dan Jesse, betapa terkejutnya mereka mendapati Jesse dan Bohai ditangkap oleh tentara loyalis. Para tentara ini ternyata sudah membunuh banyak orang dan akan mengubur mereka semua di sebuah tempat. Menyadari Jesse akan dihabisi, Lee, Joel, dan Tony pun menghampiri para tentara ini. Joel lalu menjelaskan kepada tentara kalau kedua orang ini adalah rekan mereka sesama jurnalis. Mereka sedang dalam perjalanan ke Charlottesville untuk meliput sekolah-sekolah baru. Si tentara ini pun tentu tidak percaya dan langsung menembaki Bohai. Tentu saja hal ini membuat mereka panik dan ketakutan, yang membuat Tony pun langsung menangis. Joel kemudian mengatakan kalau mereka semua adalah orang Amerika. Si tentara menanyakan asal mereka satu persatu. Florida. Colorado. Missouri. Karena Tony bukan asli Amerika, si tentara ini pun langsung menembak Tony saat itu juga. I'm from Hong Kong. Ya emang udah kelihatan jelas sih kalau dia bukan asli Amerika. Pantai Gading tuh dia. Saat para tentara akan menghabisi Joel dan yang lain, tiba-tiba Sammy datang dan menabrakkan mobil mereka ke para tentara ini. Mereka berempat pun bergegas pergi dari sana. Namun ada satu tentara yang tersisa yang berusaha menembaki mereka. Di dalam perjalanan, Sammy meminta untuk ganti sopir karena dia sudah tidak kuat lagi. Gotta stop. I can't drive. Ternyata Sammy terkena tembakan tentara tadi di bagian perutnya. Dengan perjalanan yang cukup jauh dan tidak adanya fasilitas, Sammy pun menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan. Mereka pun akhirnya sampai di Charlottesville, di kamp pasukan tentara barat. Joel pun meluapkan kesedihannya atas kematian Sammy yang sia-sia. Mereka pun bertemu dengan dua orang jurnalis yang bernama Surti dan juga Tejo. Surti mengatakan kalau beberapa jenderal loyalis telah menyerah dan pasukan tentara barat pun sudah berangkat ke Washington tadi pagi. Surti dan Tejo pun berangkat duluan bersama tentara ke Washington untuk menangkap presiden. Malam harinya, Joel, Lee, dan Jesse pun tiba di wilayah Gedung Putih yang saat ini menjadi zona berbahaya. Jesse pun terlihat sangat bersemangat memotret kejadian langka ini. Berbeda dengan Jesse, Lee pun terlihat sangat ketakutan dan tidak mengambil satu gambar pun, seolah-olah Lee tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Pasukan tentara barat ini memiliki persenjataan lengkap dan tidak henti-hentinya membombardir pertahanan Gedung Putih. Mereka menghantam dengan segala cara, mau itu RPG, helikopter, bahkan tank sekaligus. Di tengah baku tembak, mereka pun mendapatkan informasi kalau penangkapan presiden dibatalkan. Mereka diminta untuk langsung tembak di tempat dan menghabisi sang presiden.
Joel pun kecewa mendengar hal ini, karena dia ingin mewawancarai sang presiden terlebih dahulu. Tak lama berselang, mereka melihat presiden hendak kabur dan menerobos gerbang depan. Dan tentu saja, rombongan mobil presiden pun dihujani tembakan yang bertubi-tubi. Lee kemudian menyadari kalau presiden masih berada di dalam gedung putih. Lee, Joel, dan Jesse pun masuk ke gedung putih dan hendak mewawancarai presiden. Namun, pasukan tentara barat yang sudah mengetahui presiden masih ada di dalam gedung langsung memburu ke dalam. Mereka bertemu dengan seorang agen yang ingin bernegosiasi. Namun, dengan syarat negosiasi dilakukan di tempat yang netral. Tentara yang tahu kalau ini hanya akal-akalan presiden langsung menghabisi agen tersebut. Para tentara ini pun terus merangsek ke dalam gedung dan dilanjutkan adu tembak dengan pengawal pribadi presiden. Para pengawal yang memang kalah jumlah dan persenjataan ini pun berjatuhan ditembaki para tentara. Saat mereka ingin menerobos ruang presiden, Jesse dengan gobloknya berdiri di tengah koridor. Melihat hal ini, Lee berusaha untuk menyelamatkan Jesse. Namun Lee harus terkena tembakan pengawal presiden ini. Jesse bahkan sempat memotret Lee yang baru saja tertembak akibat menyelamatkannya. Emang bang nih cewek. Mereka pun sampai di ruangan presiden dan menangkapnya. Namun sebelum tentara menghabisi sang presiden, Joel yang tidak ingin perjuangan Lee dan Sammy menjadi sia-sia meminta para tentara untuk menunggu sebentar. Joel kemudian meminta satu kutipan dari presiden sebelum dirinya dihabisi. Sang presiden pun berkata dan memohon agar dirinya tidak dibunuh. Dan Joel menanggapinya dengan sangat dingin dan berkata, "Baiklah." Jesse pun berhasil mengabadikan momen bersejarah ini. Dia berhasil memotret saat sang presiden dieksekusi. Film pun tamat. Oke guys, itu tadi alur cerita film Civil War. Semoga kalian semua terhibur. Walaupun tidak dijelaskan penyebab utama perang ini dan bagaimana akhirnya. Sampai jumpa lagi dan ciao ciao.